Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayani Zalafani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komitmen. Yang mana teori komitmen yaitu studi tentang komitmen organisasional yang dimulai pada awal tahun 1980. Ketertarikan tentang komitmen pada organisasi distimuli oleh perhatian yang terjadi di dunia kerja yang mempertanyakan apa yang membuat orang secara sukarela bekerja pada organisasi. Namun, dengan komitmen yang tinggi pada pekerjaan dan bagaimana dapat menanamkan komitmen pada organisasi. Pada saat itu, masih sedikit konsensus untuk mengartikan komitmen organisasional. Masih terjadi diskusi tentang beberapa definisi dan mencoba untuk menemukan siapa yang benar. Pada akhirnya disimpulkan bahwa komitmen organisasional memiliki banyak konstruk dan bagaimana orang menjadi komitmen pada organisasi, baik organisasi A maupun organisasi yang lainnya, dan memerlukan pengetahuan yang lebih kompleks dibandingkan hanya memilih satu pendekatan. Di sini ada dua pendekatan dalam komitmen organisasi, yaitu pendekatan sikap dan pendekatan perilaku komitmen. Yang pertama, pendekatan sikap atau pendekatan orientasi kesamaan tujuan individual dengan organisasi. Komitmen organisasional berdasarkan pendapat sikap lebih mengarah pada masalah keterlibatan dan loyalitas. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor sikap dalam menjelaskan komitmen pada organisasi dan memfokuskan pada bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Hal ini merefleksikan kemauan orang untuk menerima dan bekerja untuk memenuhi tujuan organisasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Moody, Partier, dan Streis dalam Robert dan Hunt pada tahun 1991, yang melihat komitmen pada organisasi sebagai hasil dari tiga faktor, yaitu di sini ada 3 poin. Yang pertama, keinginan kuat untuk menetap dalam organisasi. Yang kedua, keyakinan yang kuat dan penerimaan pada nilai-nilai maupun tujuan organisasi. Yang ketiga, kemauan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan usaha-usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen dalam berorganisasi yang berdasarkan pendekatan sikap dalam hubungan dengan pengalaman kerja yang membuat orang merasa bahwa dirinya bagaimana dari bagian yang merasa bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi dan mempunyai hubungan secara emosional dan merasa bahwa ia juga memiliki organisasi. Selanjutnya, pendekatan perilaku komitmen. Pendekatan perilaku atau pendekatan orientasi sisi pertaruhan seed-based orientation. Pendekatan perilaku lebih banyak mendekatkan pada faktor perilaku, yaitu bagaimana perilaku seseorang dalam meningkatkan dirinya pada organisasi. Pendekatan orientasi sisi pertaruhan atau pendekatan perilaku yang memfokuskan pada kecenderungan seseorang untuk mempertaruhkan keanggotaannya dalam organisasi karena ia merasa rugi jika meninggalkannya. Dan seseorang yang meninggalkan suatu organisasi akan merasa kehilangan bagian dari jaminan atau kesejahteraan masa depannya dan harus mengumpulkan lagi di dalam organisasi lainnya. Kerugian akibat meninggalkan organisasi akan terus meningkat dengan semakin lamanya keterlibatan seseorang sehingga
bisa menyebabkan terus bertahan dalam organisasi, bisa menyebabkan untuk terus bertahan di dalam organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa komitmen organisasi dapat dipahami sebagai akibat dari perilaku yang telah dilakukan oleh seseorang pada organisasi, di mana di sini seseorang mengembangkan komitmennya bukan untuk organisasinya, akan tetapi melainkan untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutratun Nada dengan NIM 203810421101. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama tentang indikator komitmen dan yang kedua yaitu tentang faktor komitmen. Indikator komitmen terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adanya kemauan dari karyawan atau anggota organisasi. Yang kedua, adanya kesetiaan dari anggota. Dan yang ketiga, adanya kebanggaan anggota terhadap organisasi yang mereka ikuti. Adanya kemauan yang kuat dari anggota organisasi dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Yang kedua, adanya kesetiaan karyawan. Secara umum, kesetiaan merujuk pada tekad dan kesanggupan dalam melaksanakan sesuatu secara penuh kesadaran dan tanggung jawab. Anggota organisasi yang memiliki kesetiaan yang tinggi tercermin dari sikap dan tingkah lakunya dalam menjalankan tugas serta kesanggupan mereka terhadap kesepakatan bersama yang telah ada. Dengan kesetiaan ini, maka akan membantu mereka dalam mempertahankan status keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu adanya rasa bangga terhadap organisasi, yang ditandai dengan perasaan bangga karena telah menjadi bagian dari organisasi tersebut dan menyadari bahwa organisasi tersebut merupakan bagian dari hidupnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti organisasi telah mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor komitmen. Priyansa menyatakan bahwa faktor komitmen organisasional dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu keadilan dan kepuasan kerja. Komitmen organisasional akan sulit dicapai apabila anggota organisasi mendapatkan beban kerja yang meningkat, namun mereka tidak memperoleh keuntungan dari hal yang mereka kerjakan. Artinya, keuntungan yang didapat organisasi hanya dinikmati oleh pimpinannya saja. Yang kedua yaitu keamanan kerja. Hal ini harus diperhatikan untuk memelihara hubungan sehingga anggota organisasi percaya bahwa usaha mereka akan dihargai oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, pemahaman organisasi. Sikap ini menguat ketika pegawai memiliki pemahaman yang kuat terhadap organisasi yang mereka ikuti. Dan yang keempat, keterlibatan pegawai. Pegawai atau anggota organisasi akan merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut ketika mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang masa depan organisasi. Dan yang kelima yaitu kepercayaan pegawai. Kepercayaan merupakan sebuah aktivitas timbal balik. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling mempercayai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiah, NIM 20381042051. Saya akan memaparkan tentang pendekatan membangun komitmen, di mana ada dua pendekatan dalam membangun komitmen organisasi, yaitu diantaranya attitudinal commitment, yang mana karyawan berpikir mengenal hubungan makna dengan organisasi, seperti kesamaan antara nilai dan tujuan yang mereka miliki.
menunjukkan kepedulian terhadap nilai dan tujuan organisasi serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Baik, pendekatan yang kedua yaitu behavioral commitment, yaitu lebih terfokus sejauh mana karyawan menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses di mana karyawan mengembangkan komitmen, tidak pada organisasi. Tetapi pada tingkat pelakunya terhadap organisasi. Hanya itu dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.